Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fariha. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya semangat. Alhamdulillah. Tadi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita pembelajaran, kita harus siapkan diri dulu. Mulai dari kita sudah sarapan ya. Jangan lupa, biar lebih semangat lagi dan bisa lebih konsentrasi. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Oh Mas Rafa, silakan Mas Rafa ke depan. Siap. Ayo. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anak, kita harus membiasakan diri sebelum pembelajaran kita berdoa. Supaya apa? Kita harus melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita agar kita diberi jalan yang kemudahan. Sehingga kita harus berdoa terlebih dahulu dan juga ungkapan syukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau ngabsen terlebih dahulu ya. Adela Lisandrina tidak masuk, sakit ya karena kemarin habis kegiatan. Afif tidak masuk, sakit juga. Senang. Hamas baik. Chelsea baik. Tirta masuk baik. Faruk senang. Arga senang. Vino senang. Farafa senang. Alhamdulillah, hari ini positif semua ya perasaannya hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus sebagai rasa terima kasih kita juga menambahkan sifat nasionalisme
akan kecintaan kita dan bangga kita terhadap Indonesia. Seperti itu. Nah, mari kita nyanyikan bersama. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Anak-anak, biar makin semangat lagi kita belajar hari ini, mari kita yel-yel bersama. Siapa anak-anak? Ya. Oke, semangat sekali. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. G-O-O-D-G-O-B, good job. He. Ya, terima kasih tepuk tangan semua. Oke, anak-anak. Apakah di rumah kalian ada tumbuhan? Ada. Pernahkah kalian melihat ulat makan daun? Pernah. Terus, apalagi hewan-hewan sekitar ada di sekitarmu? Di rumah? Hah? Ada kadal, ada apa lagi? Tikus. Nah, di rumahnya Mas Arga ternyata ada tikus. Apakah di teman-teman yang lain ada tikusnya rumahnya? Nah, kira-kira ekosistem tikus itu di rumah? Nah, sekarang kebanyakan tikusnya masuk rumah. Karena apa? Karena lagi ada yang tidak ada yang makan tikus. Sehingga tikusnya itu banyak menyebar ke semuanya. Tidak hanya di sawah yang biasanya tempatnya tikus, tetapi juga ke rumah-rumah. Itu apa sebabnya? Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Beserta kita akan membuat miniatur tentang ekosistem yang ada rantai makanan di suatu tempat. Oke, seperti itu anak-anak ya. Sekarang mari kita saksikan video bersama terkait materi rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ulat akan dimakan
oleh burung elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan tikus akan dimakan oleh ular dan burung. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Anak-anak, dari penjelasan video tadi, Bu Guru mau tanya, kira-kira apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Ya, banyak yang tahu ternyata. Oh, coba Mbak Elsa, apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, iya, peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu untuk lengkapnya ya. Nah, urutan tertentu seperti apa contohnya? Rantai makanan di sawah. Pertama adalah ada tumbuhan apa yang dimakan? Padi. Padi dimakan tikus, dimakan ular dimakan, dan elang mati kemudian diuraikan menggunakan apa ini? Jamur. Nah, anak-anak, ini adalah suatu urutan rantai makanan, peristiwa makan. Contohnya tadi, tikus kan makan padi yo. Kemudian tikus dimakan oleh ular, itu adalah kemudian sampai mati diuraikan, itu adalah satu rangkaian rantai makanan seperti itu yang memproduksi makanan sendiri. Nah, ini contohnya anak-anak. Kemudian ada zooplankton. Nah, ini fitoplankton itu bisa memproduksi makanan sendiri kemudian dimakan oleh apa ini? Ikan kecil. Ikan kecil dimakan burung bangau, dimakan buaya, dan kemudian buaya mati diuraikan. Oke, ini adalah contoh rantai makanan di kebun. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup itu mempunyai peran masing-masing. Yang pertama apa? Kemudian yang terakhir dekomposer. Ada yang tahu dari penjelasan di video tadi apa itu produsen? Oke, karena semua mengangkat, saya tunjuk Mbak Hamas. Apa itu produsen? Hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Golongannya apa itu produsen itu anak-anak? Ayo, golongannya apa makhluk hidup? Apa Mas Alfil? Tumbuhan. Nah, seluruh tumbuhan berarti termasuk golongannya apa? Produsen. Dari tadi ada produsen, kemudian konsumen.
Siapa yang mampu menjelaskan apa itu konsumen? Wah, berarti semua menyimak semuanya ya dengan baik. Oke, saya pilih kelompok sini. Apa itu Mbak Ais konsumen? Makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup itu ada tingkatannya dan perannya masing-masing. Kalau hewan itu tingkatannya sebagai konsumen dan dekomposer. Karena hewan tidak dapat membuat makanan sendiri, tapi makan golongannya siapa? Golongannya produsen. Benar sekali Mas Albert. Produsen. Kemudian konsumen anak-anak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora. Apa anak-anak? Herbivora. Yang kedua adalah apa? Karnivora. Dan yang terakhir omnivora. Kalau herbivora yang makan tumbuhan, kalau karnivora makan daging. Kalau omnivora tumbuhan dan daging. Pintar. Berarti kalau kita manusia, ini golongannya apa? Manusia omnivora, pemakan segalanya, semuanya masuk ke dalam mulut ya. Ada dari golongan tumbuhan, contohnya sayuran, padi. Kemudian dari karnivora, lauk pauknya berupa karnivora ya. Nah, jadi tadi sudah kalian pelajari tingkatan dan peranan dalam rantai makanan. Sekarang kita membahas tentang konsumen. Konsumen ini anak-anak juga dibagi menjadi berapa itu? Menjadi 3. Oke, yang pertama adalah konsumen tingkat, kemudian konsumen 1 makannya langsung dari apa? Dari tumbuhan. Benar sekali Mbak Elsa. Kemudian konsumen 1 makan dari mana? Konsumen 2. Kemudian konsumen 3 makannya dari konsumen 2. Benar sekali. Kemudian ini ada konsumen primer, sekunder, dan tersier. Konsumen primer yang mendapat energi langsung dari produsen, atau juga bisa disebut konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen sekunder yaitu konsumen yang mendapat sumber energi dari makanan dari konsumen pertama, atau disebut dengan konsumen kedua. Kemudian konsumen tersier ini dari memakan konsumen tingkat 2. Nah, ini ada piramida makanan, diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik. Trofik yang pertama dari golongan tumbuhan. Trofik kedua golongannya apa? Nah, konsumen tingkat berapa ini? 2. Konsumen tingkat 1 apa 2? 1 apa 2? 1. Pinter Mas Alfil dan Mbak Hamal. Tingkat 1 karena memperoleh langsung dari produsen. Kemudian tropik 3 adalah konsumen tingkat 2. Dan tropik keempat adalah konsumen tingkat 3. Atau puncaknya kemudian baru mati diuraikan oleh dekomposer. Dekomposernya bisa berupa apa saja? Pinter, jamur. Apalagi? Iya, apa itu? Ya, jamur. Apa Mbak Elsa? Pinter, rayap. Itu adalah golongannya dekomposer. Sekarang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kalian sudah tahu perbedaannya tadi yang disampaikan pada video pembelajaran awal tadi? Apa itu perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Ayo, apa anak-anak? Kalau ada yang tahu, angkat tangannya. Semuanya berarti menyimak. Coba Mas Alfil dari kelompok sini. Apa itu rantai makanan
Organisme. Kalau rantai makanan, kumpulan apa tadi? Makanan yang terhubung. Iya, tepuk tangan untuk Mas Alvin. Iya, jadi kalau rantai makanan hanya makan satu organisme, tapi kalau jaring-jaring makanan kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung. Nah, contohnya ini. Rantai makanan yang pertama, ini ada jagung dimakan apa? Burung dimakan. Nah, serigala dimakan mati, diuraikan oleh cacing. Ini rantai makanan yang pertama. Ini ada jagung dimakan alfil. Kemudian yang ini. Nah, ini ada ini dimakan, jagungnya dibuang ke sungai, dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh harimau. Harimau mati diuraikan oleh cacing. Kemudian ini ada jagung dimakan, ayam dimakan manusia. Manusia mati diuraikan oleh, kemudian dari cacing tadi ke dalam tanah kan ya, kemudian tumbuh lagi untuk menyuburkan tanah jadi jagung lagi. Nah, ini namanya jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Nah, kesimpulannya adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup disebut dengan apa Mbak Nisa? Rantai makanan. Kemudian kalau kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut, iya, disebut apa? Jaring-jaring makanan. Seperti itu ya anak-anak ya. Anak-anak, nah hari ini kalian sudah berkelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian Bu Guru akan memberikan LKPD, ini dikerjakan secara kelompok ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan Bu Guru. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Nama kelompok dan anggotanya, kemudian kerjakan. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Oke, ada yang sudah selesai dari hasil KPD kelompok? Sudah selesai? Sudah. Kelompok sana? Sudah. Kelompok tengah belum? Ayo diskusi lagi apa yang ditanyakan ya. Oke, anak-anak, kita hari ini akan membuat miniatur rantai makanan. Ada yang mau ditanyakan kalau kita membuat miniatur rantai makanan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan angkat tangan. Oh, Mas Faruk. Mas Faruk mau tanya apa? Apakah boleh? Sekali lagi? Apakah boleh sesuai dengan kesepakatan kelompok? Apakah boleh membuat sesuai kesepakatan kelompok? Sangat boleh, tergantung kesepakatan kalian ya. Karena apa? Nanti kan dibagi. Siapa yang membawa alat dan bahannya kan dibagi ya anak-anak ya. Oke, boleh sesuai kelompok. Ini kita sudah rencanakan kemarin. Jadi hari ini anak-anak sudah membawa alat dan bahannya. Kita selesaikan dalam waktu 30 menit anak-anak selesai ya. Oke, siap? Siap. Oke. Tolong disiapkan alat dan bahannya. I miss, I know.
south, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sawah. Nama anggota kami adalah 1 Anissa, 2 Ais, 3 Renia, 4 Tika, 5 Alfil, 6 7 Kevin. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan di sawah. Pertama, padi dimakan tikus, makan ular, ular dimakan elang mati dan diuraikan oleh jamur. Oke, dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Oh, ada. Coba Mas Arga mau tanya. Mengapa tikus banyak di lingkungan rumah? Ulangi. Mengapa tikus banyak di lingkungan rumah? Mengapa tikus banyak di lingkungan rumah? Ayo, kelompok sawah, Mas Arga tanya, mengapa tikus banyak di rumah-rumah? Jawabannya apa? Karena banyak ular yang mati dan tidak bisa memakan tikus. Ya, sehingga tikusnya Banyak di rumah. iya, sehingga tikusnya banyak di rumah itu Mas Arga. Penyebabnya karena banyak ular yang mati, sehingga nggak ada yang makan tikus. Tikusnya menjadi banyak, menyebar ke rumah-rumah. Tepuk tangan untuk kelompok sawah. Ayo lanjut, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Lanjut dari kelompoknya siapa ya? Oh, berebutan. Yang selesai dulu tadi kelompok ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok sungai. Ayo. Perkenalkan, nama saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Kaila. Perkenalkan, nama saya Vino. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan yang ada di sungai. 1. Fitoplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan dimakan burung bangau. Burung bangau akan dimakan buaya. Buaya akan dimakan bakteri. Penjelasan dari rantai makanan di sungai. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Eltansi mau tanya apa? Kedudukan buaya pada rantai makanan di sungai jadi apa, Mbak? Buaya kedudukan konsumsi tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Tepuk tangan, jawabannya benar sekali. Kelompok sungai. Sekarang kita beri kesempatan dari kelompok lain, yaitu dari kelompok hutan. Tepuk tangan untuk kelompok sungai. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hutan. Kami berjumlah 6 orang. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan di hutan. Kami akan memperkenalkan nama-nama. Ayo, Firza. Perkenalkan, nama saya Hamas. Perkenalkan, namaku Chelsea. Perkenalkan, namaku Aira. Perkenalkan, namaku Baru. Ayo. Tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan serigala. Serigala dimakan harimau. Dan harimau dimakan rayap. Soal Dari kelompok yang lain ada yang mau bertanyakan? apa akibatnya harimau diburu? Apa
karena akan terjadi kepunahan kepada harimau. Akan terjadi kepunahan pada Harimau. harimau. Tepuk tangan kelompok hutan. Oke, sekarang kembali ke tempat. Oke anak-anak, tadi kalian sudah presentasi tiap kelompok. Dari kelompok sawah, sungai, dan hutan. Dari ketiga kelompok ini yang saya nilai paling sesuai, paling kompak, paling rukun, paling bisa bekerja sama, paling rapi. Dari kelompok, kira-kira siapa ya? Kelompok dari mana? Dari sawah. Tepuk tangan untuk kelompok sawah. Oke. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang apa? Tentang apa kita hari ini belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses makan Dan dimakan. Iya, proses makan dan dimakan makhluk hidup. Kemudian tadi apa saja peranannya dalam rantai makanan? Kedudukannya sebagai apa saja? Produsen. Kemudian apa sebagai apa? Dan terakhir sebagai apa? Pengurai atau dekompose. Oke, hari ini kita sudah belajar lebih baik. Kemudian nanti akan dibagikan link kuis yang ada di grup kelas kita, yaitu permainan kuisis. Ada yang pernah main kuisis? Pernah? Bagaimana? Senang ya? Oke, sekarang dikeluarkan HP-nya, akan Bu Guru kirim link melalui WA grup. Jadi nilai yang paling banyak adalah miliknya lo ini. Mas, sudah selesai Mas. Nah, berarti tepuk tangan untuk Amal. Nilai tertinggi diraih oleh Amal. Oke anak-anak, jadi kita sudah bermain game kuisis. Bagaimana pengalamannya? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Nah, bagaimana tadi kita membuat rantai makanan? Kalian makin lebih paham? Paham. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Rasanya seru, bahagia. Apalagi pembelajaran hari ini menumbuhkan, menyenangkan, jadi lebih semangat untuk belajar. Juga kita memanfaatkan teknologi sebagai evaluasi. Dari hasil tadi, siapa yang paling bagus? Siapa? Mbak Amas. Tepuk tangan untuk Mbak Amas. Yeay. Hari ini yang terbaik adalah Amas. Untuk yang lain yang belum, cepat semangat dan jangan berkecil hati. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dulu dengan berdoa. Oke, pelajaran besok kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Oke anak-anak ya. Oke, kami akhiri. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Amas, karena sebagai apresiasi nilai tertinggi. Kepada Mbak Amas, silakan untuk dipimpin doa. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan karena banyak temanmu yang sakit. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah dan harus sering-sering minum air putih. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.